Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam channel kami, yaitu Accounting Creative on Podcast, memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Oke, nah saya selaku host Joshua Gabriel Galamba akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita memiliki bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Nina Yusnita Yamin selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Nah, selamat datang Ibu. Puji Tuhan, kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat Jo. Amin. Terima kasih sudah diundang. Oke, selamat datang Ibu. Nah, Ibu, kan kita mau bicara episode kali ini kita mau bicara terkait bagaimana akuntansi Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu perjalanan S1 akuntansi selama Ibu menjabat menjadi ketua prodi Bu, secara khusus S1 akuntansi? Oke, makasih Jo. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semuanya. Ini berarti tayang kedua ya? Kedua ya Jo ya? Tayang kedua Ibu. Tayang perdana yaitu dengan jurusan dengan sekretaris jurusan. Kali ini dengan Prodi S1 Akuntansi. Kalau mau dilihat flashbacknya dari sebelumnya, ini kalau Prodi Akuntansi terus terang dari semuanya Prodi adalah Prodi yang paling mudah dalam konteks Prodi program studi, karena D3 yang dulu cikal bakalnya. Kemudian di tahun 2019 tahun 2000 yaitu angkatannya Pak Kajur justru dengan Pak Sekjur, Bu Sekjur itu ya kemudian S1. Kemudian jadi karena prodinya baru jadi kaprodi yang pertama itu saya. Jadi sebelumnya itu masih dengan melekat dengan label ketua jurusan. Ketua jurusan yang pertama itu kan Pak Raffi sampai dengan terakhir kemudian Ibu Mulyati dengan sekarang Pak Muhammadin, Pak Dr. Muhammadin. Ibu Mulia. Jadi kalau ditanya koordinator prodi sebelumnya siapa, nggak ada. Perdana. Jadi perdana. Luar biasa itu. Artinya tantangannya tentu berbeda. Tantangannya tentu berbeda. Kan medannya beda kan Ibu. Sebenarnya waktu selesai dari S3 tahun 2015 ternyata pikirnya ini sudah tidak terlibat dalam seperti kayak borang akreditasi. By the way, Bu, S3-nya di mana Ibu? Di Brawijaya. Wih, luar biasa. Brawijaya ya. Jadi saya kalau sekolah tidak sekedar pulang pakai bawa gelar Jo, tapi bawa anak. Betul. Iya, kalau S2 saya juga ada. Di S2 di Pajajaran ada anak, tambah anak. Jadi selalu ada tanda mata Jo. Siap. Di situ artinya berarti menunjukkan bahwa sekolah itu kan tidak hanya dalam konteks universitas, tapi universitas kehidupan ini. Jadi semuanya harus dijalani. Semua harus dijalani. Jadi bukan itu menjadi halangan, bukan menjadi tantangan. Itu yang mungkin poin yang juga ingin di-sharing kan. Apalagi kan adik-adik mahasiswa dan alumni prodi akuntansi khususnya. Jadi waktu pulang itu sebenarnya terus kemudian harus masih turun ikut di akreditasi. Akreditasi. Alhamdulillah pada saat itulah kita dapatkan akreditasi A. Jadi pas Ibu menjabat itu langsung belum, akreditasi? Belum? Itu belum, tapi waktu begitu pulang langsung harus ikut turun untuk turun dalam tim penyusunan akreditasi dan visitasi. Kita di situ dapat A. Samaan itu ketua jurusannya, jadi belum ada prodi tuh. Dalam level itu belum ada prodi. Jurusan ketua jurusannya itu Pak Dr. Sudirman. Pak Sudirman. Ketua borangnya itu yang Pak Dekan sekarang. Pak Iqbal. Iqbal. Jadi kiranya masih bisa menghindar, ternyata tidak bisa menghindar. Memang sudah ditakdirkan harus diakreditasi. Ikut dalam tim akreditasi. Betul. Nah, jadi tantangannya pada saat itu kemudian yang dihadapi, kita kan harus memprepare bagaimana kemudian kita ini harus lebih meningkatkan, kita tidak bisa stuck. Betul. Harus ada target.
Nah, yang saya ingin sharing juga mungkin dalam sesi ini, dalam kesempatan ini Jo, sebenarnya itu bukan soal kemampuan menurut saya. Dan alhamdulillah kita kan ini akreditasi kita ini kemarin itu habis masanya. Iya Ibu. Tanggal 19 ya, 19 sempat Agustus. kadaluarsa kan Ibu. Ya, 19 makanya Agustus. sempat kemarin ada beberapa yang belum bisa ujian. Ya, range waktu karena itu kita justru harus menjaga, karena ketika justru kita menjaga mahasiswa kita, alumni kita. Karena ketika mahasiswa tersebut dia lulus pada range waktu yang tidak terakreditasi, maka implikasinya dan itu seumur hidupnya dia tidak akan bisa, mahasiswa alumni kita tidak akan bisa mendaftar menjadi PNS di kepolisian misalnya itu, dan itu sudah ada beberapa case seperti itu. Dan itu kan berarti kesalahan di kita, dalam tanda petik ya, kesalahan di artinya secara lembaga. Jadi kita tidak ingin membiarkan hal itu. Jadi kemarin persoalannya juga kan itu Jo, ketika kita meraih sesuatu itu rasanya biasanya lebih mudah dibandingkan mempertahankan kan, sama dengan mempertahankan hubungan kan Jo. Iya sih, betul itu. Makanya kan? banyak gejolak PDKT itu kan biasanya lebih enak gitu kan, sensasinya lebih menarik kan, gimana Jo? Kalau sudah ini mempertahankan hubungan itu lebih menariknya kan, di situ tantangannya lebih ini lagi kan Jo. Luar biasa. Ya, betul. Jadi presurnya pun juga secara psikologi kan. Kemudian di zaman saya berarti kan di masa saya sebagai kaprodi, artinya biar bagaimana itu kan tanggung jawab. Saya tidak ingin mengatakan itu beban. Kalau beban itu berarti nanti menyiksa kan, itu tapi tanggung jawab bagaimana kita bisa mempertahankan, dan tentunya ke depan tantangannya pasti lebih karena target kita harus berstandar internasional, apalagi di atasnya kan berarti ke internasional. Betul. Ya harus kita men-challenge. Betul. Nah, jadi kalau saya juga pikirnya dari beberapa pengalaman, saya ingin mengatakan bahwa bukan persoalan mampu, bukan kita mampu atau tidak mampu untuk meraih sesuatu. Jadi ketika diskusi, ketika kita kemudian ada kumpul misalnya dengan cerita dengan artinya briefing antara pengelola dengan Mas Kajur ini dengan sekretaris jurusan, saya selalu ingin mengatakan, saya selalu tanyakan, kita mau atau tidak? Itu dulu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya seperti ini hibah, kompetisi yang diikuti oleh program S1, kemudian dengan vokasi yaitu level D3, kita mencoba menaikkan tingkat grade D3 ke level D4, kita mengikuti beberapa lomba misalnya atau event, selalu pertanyaan kita saya selalu tanyakan, mau atau tidak? Atau mau tidak. Tapi bukan mampu atau tidak. Mampu atau bisa atau tidak, tapi kemauan saya yakin itu paling utama. Saya yakin mampu. Jadi kita mampunya sama-sama dulu berkomitmen, jadi mau atau tidak. Penting niat dulu. Jadi betul. Kita luruskan dulu. Nah, gitu maksud saya. Jadi kalau kita mau, ayo. Gitu. Siap. Just do it, gitu kan. Betul. Iya kan. Yang menurut saya itu selalu saya sampaikan kepada, maksudnya mahasiswa dan mungkin alumni, selalu bahwa hal yang sulit itu memulainya aja. Pertama niat. Yang memulainya aja yang susah. Kalau mengakhiri itu gampang. Gimana kan Jo? Mengakhiri hubungan itu gampang ya. Memulainya itu loh. Perlu strategi ya kan gitu. Perlu banyak rencana. Sama saya analogikan ketika kita memulai sesuatu, belajar naik motor, mengendarai kendaraan, yang susah itu pada saat awal kan. Setelah itu otomatis aja kita jalan-jalan saja. Jalani saja. Otomatis. Jadi kita otomatis sudah tahu kapan kita harus ngerem, kapan kita harus lihat spion gitu kan. Kapan kita harus mengontrol kan gitu. Betul. Tapi di awal aja, jadi ibaratnya 2-3 kali aja kita memulainya tuh, belajar aja yang di awalnya aja. Betul. Setelah itu enggak ada susahnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa selalu mengatakan sulit Bu, nulis skripsi sulit, itu cuma yang di awalnya aja, memulainya aja. Jadi kalau kita katakan, kita dulu tanya dulu, kita challenge dulu, kita mau nggak? Kalau kita mau, ayo. Terus kemudian ya sudah lakukan. Ya just do it aja gitu kan, simple kan,
Simple tapi present tense ya. Kadang sih Ibu, kadang begini. Kadang lagi kan angkatan 2018 Ibu kan saya. Jadi kadang kalau bilang mau bikin proposal Ibu, kadang pikir malas, besok saja. Tunda lagi Bu, tunda. Tapi sebenarnya kembali ke mindsetnya kita sih Bu. Kembali ke mindset niatnya kita mau tidak mau kerja. Tapi sebenarnya kembali lagi kadang-kadang saya kalau pikir sama orang tua, ingat orang tua, mau sampai kapan saya mau kampus, kapan saya mau bahagiakan orang tua. Jadi terpaksa kadang ya dengan niat ya kerja proposal gitu sih. Yang pasti kalau saya sih betul sih Bu, pertama kembali ke mindset apakah kita mau atau tidak. Oke. Kalau saya sepakat sih Bu. Nah Ibu sekarang mau bicara terkait bagaimana pembelajaran S1 akuntansi sekarang Ibu, apalagi kan online Ibu. Maksudnya harapan saya, kalau misalnya harapan kita bersama sih sebenarnya kan kita mau harapnya offline. Nah, bagaimana sih Ibu menurut pandangannya Ibu terkait pembelajaran secara khusus Ibu mahasiswa S1 sekarang Ibu? Tantangannya tuh sekarang kan kita nih katakan generasi milenial. Maka kemarin ada webinar itu mengatakan bahwa generasi sandwich. Oke, generasi sandwich ya, jadi istilah baru nih. Ya, bagaimana itu Ibu? Ternyata kita bayangkan analoginya sandwich itu berlapis-lapis nih. Nah, lapis-lapisan nih. Ternyata generasi sandwich dalam konteks perspektif pengelolaan dalam finance itu ternyata harus diputus. Yaitu generasi yang dia menampung atau dia menopang generasi sebelumnya dan generasi di bawahnya. Katakanlah misalnya saya sebagai anak, kemudian saya secara finance saya itu menanggung orang tua saya. Orang tua di atas. Dan di atas dan di bawah anak. Itu berikutnya harusnya itu katanya ketika misalnya nanti anak saya itu tidak perlu menanggung saya. Nah, itu perlu perencanaan. Nah, itu dalam mungkin boleh jadi itu saya katakan itu perspektif finance. Tapi kalau kita mungkin dalam konteks kultur atau misalnya dalam konteks spiritual tentu berbeda. Karena bakti anak itu kan tidak habis. Tidak habis sepanjang hayat ya kan bakti seorang anak. Jadi tapi ini setidaknya insight atau wacana ini memberikan wawasan atau insight kepada kita ada cara-cara pandang pandang dalam konteks ke depan. Betul. Itu maksud saya. Jadi mungkin juga memberikan insight kepada kita bagaimana proses pembelajaran itu. Nah, yang saya merasa ada kurang atau miss itu tidak bisa kita menghindari atau tidak bisa kita keniscayaan lah memungkiri bahwa kita ini manusia. Kita butuh interaksi. Nah, dalam konteks secara virtual ini ada hal-hal yang hilang. Boleh jadi secara kalau konsep suruh aja mahasiswa. Kan mahasiswa memang yang dia adalah leader dalam proses pembelajaran. Dia harus aktif. Kita paling besar itu adalah memberikan motivasi 20% itu paling tinggi di dosen. Jadi mahasiswa tapi saya sering katakan sama mahasiswa itu bukan bebanmu. Mengerjakan tugas, mengikuti kuliah itu bukan bebanmu, itu hakmu. Jadi rubah cara mindsetmu, cara pandang. Jadi kalau menganggap beban, dikasih tugas ini enggak, itu hakmu untuk mendapatkan pembelajaran, hakmu untuk mencari tahu. Jadi bukan tugas atau menjadi beban. Nah itu jadi cara pandang kita, cara pandang paradigma kita itu akan merubah kita. Itu yang saya jadi jangan terpenjara oleh pikiran bahwa ketika dikasih tugas jadi tugas lagi ya kan. Nah gitu misalnya pandangannya orang karena biasanya Ibu mahasiswa tugas lagi masuk lagi ya. Jadi bahasa ininya saya bilang bahasa sederhananya, bahasa awamnya, kalian masuk jadi ini di satu semester ini bayar nggak? Betul. Bayarkan UKT. Kok mau lari kosong? Betul. Karena itu aja ya, lo kok lari kosong. Masa kita kasih uang baru kita tidak dapat apa-apa. Betul Ibu. Itu gitu maksud itu saya. Lo jadi rubah cara mindset lo. Betul. Jangan mau lari kosong gitu loh. Maksud saya gitu itu yang saya meskipun meskipun kita beasiswa juga, karena kita juga harus berpikir pasti negara beasiswa itu buat kita juga. Maksudnya masa kita tapi ada cost yang dikeluarkan.
Ya, dalam konteks kita akuntansi kan kita tentu akan menghitung benefit dan cost-nya. Ya. Seberapa besar sih, berapa banyak biaya yang dikeluarkan, terus benefitnya apa? Setidaknya untuk diri kita nih. Ya, terus kita nggak dapat, jadi habis kuliah itu kita nggak dapat apa-apa loh. Terus apa ininya benefitnya? Minimal jadi buat kita sendiri. Ya, itu kan. Nah, toh kan ini ya kalian akan pakai, mahasiswa ini akan pakai untuk ke depannya karena punya masa depan yang masih ini kan. Jadi ibu katakan ini nggak ada. Jadi kenapa mungkin memang itu proses pembelajaran itu, edukasinya itu adalah proses pembelajaran orang dewasa, mahasiswa itu adalah leadernya. Nah, sehingga tadi pencerahan dari mitra itu tentu memberikan kita pencerahan bahwa proses-proses interaksi, partisipasi dalam metode pembelajaran itu menjadi penting. Itu menjadi sangat penting. Jadi belajar aja dulu. Saya kadang-kadang gini. Saya itu ingat Renal Kasari bilang, coba tutup mata kalian dan bayangkan ketika saya misalnya pada posisi saya, mungkin pada Joe mungkin nanti beberapa tahun akan datang. Bayangkan itu, pikirkan dan bayangkan di mana teman-temanmu yang kata tanda petik IP 4. Nah, yang secara akademik lah gitu ya. Nah, di mana dia berada? Nah, terus terang saya bilang ya mereka ada yang jadi punya toko kelontong, punya ini. Terus yang punya IP berapa itu ya ada anggota dewan, politikus, misalnya gitu kan. Kemudian dia jadi jadi direktur. Nah, saya terus sering diketahui karena pada saat kita reuni, angkatan saya itu reuni. Saya kebetulan satu angkatan dengan Pak Iqbal Jangkis, kan? Pak Iqbal Jangkis. Kemudian dengan Pak Harun sebenarnya yang lagi ini. Saya ada direktur di salah satu BUMN yang terkenal. Ya, sudah direktur keuangan tuh, Jo. Direktur keuangan nih. Saya udah pikir dia itu yang mana gitu kan. Di mana dia itu yang mana? Jadi Pak Iqbal bilang, "Nah, itu." Saya nggak terlalu ngeh maksudnya. Padahal dulu saya tuh mahasiswa termasuk orang top. Ya. Nah, kan. Kalau boleh tahu Ibu punya IPK berapa, Ibu? Saya dulu waktu zaman dulu 3,4 S1. 3,4. Ya, Oke. Masuk 5 besar. 5 besar. Nah, saya cuma waktu pun saya terus terang saya tidak terlalu suka maksudnya bukan juga mahasiswa yang kutu buku. Saya suka mendaki. Mendaki gunung. Berpetualang. Anak saya temannya Dora. betul. Suka berpetualang. Jadi tidak terlalu yang jadi baca apa begitu enggak. Nah, mungkin menurut saya karena suka ikut aktif di organisasi ya, jadi olahraga. Saya itu cuma hanya berpikir kadang-kadang kita misalnya kayak mungkin Joe mungkin akan merasakan juga, pernah nggak merasa kayak jenuh banget lihat kampus aja ya, nggak usah lihat dosennya, lihat ke kampusnya aja jenuh banget, kayak gimana gitu, malas gitu ya. Bener, apalagi kadang kalau misalnya kita ketemu dosen baru yang kita udah kenal Ibu, baru orang bilang misalnya dosen killer, itu jenuh paling ini. Ya kan. Nah, saya tuh ingat itu ada mata kuliah saya punya dosen, bukan akuntansi sebenarnya. Mata kuliah saya ingat manajemen keuangan. Malas banget itu. Pikirnya ini dosennya cerita nggak jelas begitu. Saya kadang-kadang tahu. Terus kemudian mata kuliahnya tuh kakinya jadi enggak menarik begitu kan. Nah, mungkin karena dosennya. Tapi kita kan harus lulus karena itu mata kuliah wajib. Gitu katakanlah itu, mata kuliah wajib. Poinnya mungkin pada saat itu nggak usah lah ilmunya, tapi lulus nilainya kan begitu kita. Orientasinya ke nilainya gitu ya. Memang kita nggak pikir bilang untuk dapat ilmunya. Saya terus terang waktu itu saat itu. Tapi di mana caranya? Jadi saya tuh mencoba selalu cari motivasi, Jo, yang bagaimana membuat saya itu akhirnya datang ke situ. Masuk kelas itu. Nah, kalau tidak suka sama dosennya, tapi ada senior saya suka. Nah, itu motivasi saya tuh. Kalau saya ke kampus dan saya masuk kelas itu, saya paling setidaknya ketemu senior itu namanya Jo misalnya. Kan cari sisi positifnya. Itu menurut saya kan itu. Jadi jangan cari jadi segala sesuatu, memang kalau kita punya mindset pandangnya cari sisi yang positifnya, yang cari sesuatu yang menariknya, pasti ada menariknya. Nah, itu kalau saya sih gitu sharingnya dari itu. Jadi saya bilang sama mahasiswa itu,
kadang-kadang kita memang ada titik-titik jenuh, misalnya habis KKN buka lihat skripsi atau judul tuh itu memang agak jenuh gitu kan. Nah, cari katanya selahnya lah gitu. Siap, baik, Ibu. Hal-hal yang menarik. Nah, oke, berarti seperti itu ya Ibu, maksudnya kehidupan bagaimana perkuliahan sekarang ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Ibu, apa sih harapannya Ibu terkait pembelajaran ke depan sih Bu? Apalagi kan saya sempat ada dengar Ibu, maksudnya informasi bahwa Pak Lu kan lagi level 3. Sudah turun level 3 ya. Kurang lebih level 3, dan kemungkinan besar Pak Gubernur sekarang akan memberikan peraturan terkait pembelajaran offline ke depannya. Nah, itu. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu terkait hal ini dan harapan Ibu ke depan untuk pembelajaran secara khusus prodi S1 akuntansi? Gitu. Kalau proses pembelajarannya, saya tentu sepakat. Walaupun mungkin ya, kalau kita lihat aturan, tetap kita tidak bisa, tetap kita harus mengikuti prokes. Kondisi sekarang Palu kita kan di level 3. Kemudian itu sudah ada hasil keputusan Menteri Dalam Negerinya. Jadi sudah disebutkan satu-satu. Kemudian dengan level 3 kita bisa apa saja yang bisa dilakukan. Dalam proses pembelajaran kemudian sudah ada surat edaran dari Dirjen Dikti bahwa kita sudah bisa, walaupun beberapa rektor kemudian kalau kita lihat ya di media sosial ada beberapa yang belum siap. Tapi menurut saya ini adalah kondisi yang mungkin yang saya ingin katakan bahwa marilah kita berdamai. Marilah kita berdamai karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu ke depannya apakah akan betul-betul hilang, enggak. Betul. Sudah ini yang akan kita hadapi. Artinya jelas-jelas ini hal yang kita akan hadapi. Nah, sekarang tidak bisa kita hindari, ya sudah dihadapi aja. Ya kan gitu, dihadapi aja. Mau sekarang mau besok, karena apa? Ketidakpastiannya itu tinggi. Betul sih, ketidakpastiannya itu. Terus kita mau menunggu sampai kapan enggak? Ya kan? Jadi harus kita hadapi. Betul. Sudah. Kalau dia itu katakanlah misalnya itu toh virus juga adalah suatu makhluk lah katakan dia itu, ya sudah enggak apa-apa, kita berdamai dengan dia. Iya kan? Betul. Nah, kita berdamai aja dengan dia nih. Nah, sekarang kan bagaimana kita dan ya berarti kan kita bikin era yang baru, new normal. Jadi dengan kondisi seperti ini, nah walaupun misalnya katakanlah itu sudah 100% misalnya sudah memungkinkan, tetap blended. Kita proses pembelajarannya itu tetap blend karena bisa kita lakukan. Nah, yang tidak bisa kita memang putus bahwa tadi itu secara harfiah kita ini manusia adalah makhluk interaksi. Ya, kita butuh interaksi. Ada keterampilan-keterampilan yang tidak bisa kemudian itu kita dapatkan lewat pertemuan atau daring. Yaitu keterampilan orang katakan social skill. Nah, itu. Nah, karena memang harfiahnya dia embedded lah, melekat pada kita manusia. Jadi memang harus ada pertemuan yang maksudnya membutuhkan interaksi secara langsung. Betul juga sih Bu. Jadi kalau misalnya saya berharap kedepannya COVID juga bisa cepat berlalu, kemudian pembelajaran juga bisa kembali offline, kemudian kegiatan pembelajaran mungkin ya lebih baik lagi ke depannya Bu. Nah, itu harapan dan doa pasti kita semua Ibu kan. Nah, Ibu terakhir, kemarin kan sempat ada beberapa program apalagi secara khusus PKKM prodi S1 akuntansi. Nah, itu sudah banyak beberapa kegiatan, salah satunya ujian sertifikasi yang sudah terlaksana. Kemudian ada juga workshop pelatihan kewirausahaan dan program kreativitas mahasiswa. Nah, itu kan sudah terlaksana dan puji Tuhan terlaksana dengan sangat baik. Nah, mungkin Bu, harapan dari Ibu secara khusus Ketua Prodi Ibu untuk mahasiswa S1 akuntansi supaya kedepannya bagaimana Ibu untuk bisa mendukung PKKM Prodi S1 akuntansi secara khusus, kalau tidak salah kayaknya masih banyak Ibu ya kegiatan kedepannya Ibu ya. Nah, begitu Ibu. Kalau untuk terkait dengan hibah
kompetisi Kampus Merdeka ini, Ya. ya, itu yang kita sebut dengan PKKM. Ya, alhamdulillah UNTAD itu urutan ke-9 yang terbanyak menerima. Yang untuk di UNTAD yang terbanyak itu prodi akuntansi. Jadi dapat duit banyak nih. Berarti urutan ke-9 dari seluruh di Indonesia. Oh, seluruh universitas UNTAD. di Indonesia. UNTAD yang urutan ke-9. Oke. Nah, untuk di UNTAD prodi akuntansi yang paling terbanyak. Paling terbanyak. Nah, terbanyak. Kan dari semua jurusan. 5 prodi. Ada 5 prodi. Yang dapat ini cuma 5 prodi. Oh, prodi di Fakultas Ekonomi. Ya. Di UNTAD. Ya, di ya. UNTAD. Nah, prodi akuntansi yang paling banyak lah dapat secara nilainya. Nah, paling banyak. Jadi memang kadang-kadang kita pikir juga mau habisin duit nih. Mau dipakai apa semua? Mau dipakai semuanya. Nah, jadi kalau orang bilang kalau enak kalau punya uang sendiri kan, orang kaya mah bebas. Kalau ini prodi nggak bebas ya. Jadi artinya kita diberikan hibah, tentu kita harus berakuntabilitas kan, harus transparan kita. Jadi ada proses, jadi kayak tadi itu kita juga dimonef secara langsung. Jadi bukan hanya dalam konteks responsibility, pertanggungjawaban di atas kertas kan, tapi substansinya. Nah, jadi di dalam dilihat langsung kegiatannya. Kemudian yang substansi yang paling ini menurut saya itu dalam ketika kita divisitasi pada saat kita baru mau pengajuan proposal, kemudian dilihat divisitasi ini, diwawancara ini, kesiapan kita itu selalu ditanyakan itu terkait dengan sustainability-nya, Jo. Artinya keberlanjutannya, bahwa ini boleh jadi hibah ini adalah menjadi stimulan. Harapannya tentu dia kan akan berkembang, bagaimana dia memberikan efek kepada yang lainnya. Jadi tentu bukan hanya kepada diri kita dari diri prodi akuntansi juga, tapi dia memberikan multiplier efek untuk di prodi yang lain, khususnya dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi targetnya kemudian ini dekankan bahwa bukan cuma prodi akuntansi nih, tapi nanti prodi manajemen dengan prodi ilmu ekonomi, pembangunan itu juga harus berkembang, harus naik nih dari B menjadi A. Kemudian yang sudah A kita bisa menjadi ke internasional. Jadi menurut saya kita berkomitmen sama-sama mau nggak? Mau. Sekarang kita sudah sama-sama mau nih. Nanti kita kan bikin challenge nih. Nggak usah kadang-kadang kita harus bikin challenge sendiri. Karena kayak Jo nih, challenge sendiri nih. Jadi misalnya hari ini minimal 1 lembar harus jadi nih yang saya tulis. Kan gitu kan challenge. Nah, saya juga sering gitu. Jadi challenge diri sendiri. Bisa jadi salah satu tips. Ya, tipsnya. Jadi saya suka challenge gini. Saya ini nanti mengajarkan kepada mahasiswa, katakanlah kita dalam proses pembelajaran, terus menyuruh mahasiswa membaca artikel nih. Terus kita nggak challenge diri kita nih baca artikel itu. Nah, betul. Ya. Jadi ibaratnya kadang-kadang kita nih bilang sama anak kita nih sholat atau Jo kamu ke gereja, terus kamu bilang saya bilang mama bilang saya ke gereja, mama nggak pernah ke gereja, betul. Gitu kan katanya. Jadi kita juga challenge diri kita, jadi baca artikel juga. Nah, jadi proses belajar itu pembelajaran menurut saya itu Jo tidak hanya, sebenarnya saya itu justru banyak belajar dari mahasiswa. Karena kita belajar banyak dari mahasiswa. Ketika mahasiswa membahas misalnya artikel atau apa kan, mahasiswa itu dia lebih cepat lah menurut saya kan, karena bisa lebih fokus harusnya. Sehingga justru dari situ kita banyak belajar dari mahasiswa. Menurut saya apapun tuh proses itu, ketika bahkan sampai dievaluasi, saya itu kemudian banyak belajar dari mahasiswa. Mungkin nambah sedikit ya nih Jo, mungkin sekedar ini ya. Kita memberikan mahasiswa penilaian, yaitu dalam DPNA. Itu kan dosen yang memberikan hasil evaluasi, memberikan penilaian asesmen kepada mahasiswa. Terus kemudian mahasiswa harusnya dia juga memberikan. Nah, itulah dikasihkan EDOM, evaluasi dosen, oleh mahasiswa. Nah, ketika kita memberikan mahasiswa penilai, kemudian mahasiswa kan ada ruang juga bahwa kita mahasiswa tuh tahu, oh tugas saya, presensi saya segini, nilai tugas saya, keaktifan saya kan semuanya punya
prosentase penilaian. Begitu pula juga dengan ketika dosen. Jadi kalau dosen menurut saya dikasihkan evaluasi oleh mahasiswa kok marah. Betul. Nah, kalau kok marah, mungkin kadang-kadang kita jadi mungkin reaksi, saya bilang reaksi pertama itu kita mengatakan ini mahasiswa masa sih, tapi kita harusnya juga berjiwa besar dong menurut saya. Ya kan, berjiwa besar, setidaknya ada saja satu yang katakanlah tidak senang, kan ini subjektif, boleh jadi kan subjektif. Ketika kita mengatakan DPNA itu dia berusaha objektif karena kita ada nilainya, kita tahu yang mana, jadi kita mengkuantifikasi. Mungkin di EDOM itu subjektif, tapi ketika itu kita juga tetap harus mengatakan bahwa ketika ada yang merasa tidak puas dengan apa yang kita harus berikan, misalnya dalam pembimbingan kah, atau dalam konteks saya dosen, misalnya kayak saya terlambat masuk atau lambat ini mengembalikan hasil penilaian kepada mahasiswa tugas misalnya, ya nggak apa-apa, berjiwa besar aja untuk terima itu. Maksudnya saya, lo kok harus marah? Menurut saya kan itu dari saya nih tadi. Jadi nggak apa-apa kalau kita ingin melakukan perbaikan. Nah, saya mungkin juga begitu. Waktu awal-awal itu pertama kita masa sih saya begini? Ini mahasiswa ngada-ngada aja gitu kan gitu. Tapi kalau direnung-renungkan juga boleh jadi ya. Iya kan? Betul. Iya kan? Kita nggak bisa tahu. Kita butuh cermin, Jo. Betul. Untuk melihat kita siapa gitu kan. Kita butuh cermin, butuh orang lain, butuh mahasiswa kita untuk bisa menilai kita. Oke. Begini Bu, berarti poin pembelajaran kali ini berarti selaku dosen juga harus belajar juga untuk bagaimana menilai, artinya bisa menilai saran dan kritik dari mahasiswa. Kita juga mahasiswa siap untuk dikritik apabila ada yang kurang berkenan di hatinya kita. Oke, baik Ibu. Nah, terakhir Ibu, kesan dan pesan artinya untuk mahasiswa prodi S1 akuntansi. Kalau saya itu tadi, saya selalu mengatakan semua itu selama kita hidup, ya kita harus belajar. Jadi filosofinya itu atau semangatnya itu kita tuh belajar sepanjang hayat. Sepanjang kita hidup, jadi jangan kita mau hidup secara raga saja. Ya, karena kalau ketika yang sudah mati, bukan mati secara fisik, secara raga, tapi kalau kita sudah mati secara misalnya rasa, pikiran, ya kita batin kita, itu orang yang tidak mau belajar itu. Belajar itu akan sepanjang hayat. Jadi jangan stuck begitu. Ya, kita jangan stuck. Terus kemudian cari hal-hal yang memotivasi, yang menarik kepada kita. Yang menarik kita. Jadi apalagi dengan sekarang ini program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini kan memberikan insight, maksudnya membuka mindset kita, memberikan wawasan yang banyak itu. Memberikan, jadi jangan terpenjara. Kalaupun kita terpenjara, menurut saya ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga penjara, tapi penjara itu buatlah penjara itu lebih luang, lebih lapang, lebih menyenangkan. Betul. Karena memang pada dasarnya kita hidup ini kan penjara. Siapa yang bilang mahasiswa kalian mau jadi mahasiswa ini penjara? Ketika selesai jadi sudah lulus, apakah selesai? Enggak, penjara. Ibu sering katakan, misalnya gini, katakanlah gini, Jo, misalnya gini, kalau ketemu sekarang itu, bagaimana skripsimu, udah selesai, itu kan pertanyaannya itu ya. Begitu selesai, sudah selesai, terus nanti ketemu nih, sudah dapat kerja di mana, Jo? Gitu kan. Betul. Apakah sudah berakhir? Pertanyaan enggak. Ketemu lagi berikutnya, posisimu apa, Jo? Udah dapat gaji berapa, salingnya berapa ini? Itu ya. Abis itu, sudah merit kok, Jo, kayak gitu kan. Nah, abis itu punya anak berapa? Betul. Nggak akan habis itu. Jadi nggak ada habis. Jadi sudah. So apa ini jalani aja kan. Jadi jangan mengatakan bahwa kita kemudian ini tidak ada suatu hal yang kita dapatkan itu kemudian tidak ada solusinya. Jadi untuk yang misalnya mahasiswa angkatan 2018, terus terang ini menjadi challenge bagi pengelola jurusan karena angkatan 2018 ini yang paling banyak, mahasiswa paling banyak. Jadi challenge-nya jangan sampai kita turun dalam indikator penilaian masa studi. Masa studi, karena kalau menurut Ibu, kalau Ibu kita sudah hitung ini,
kalau dalam konteks IPK itu masih tinggi, tapi jangan sampai kita turun. Target kita itu kemarin kita 4,2. Ya. Itu 4,2 artinya 4 tahun 2 bulan. Ya. Nah, jangan sampai kita turun lagi. Itu salah satu indikator penilaian, karena kita Mas Kajur ini sempat kecut-kecut ini karena kita adalah program studi yang pertama yang pada saat untuk akreditasi ini itu yang menggunakan instrumen yang baru, yaitu IPPH, program studi yang pertama. Jadi berbeda gitu. Jadi baik. Pertama itu mekanismenya itu dihitung oleh secara otomatis secara sistem mesin. Nah, mesin itu kan nggak punya perasaan tuh, Jo. Mesin nggak punya perasaan. Jadi kita nggak bisa ngomong nggak begini. Ini yang ini sudah dihadapi. Nah, jadi tentu memang butuh strategi. Jadi kita harusnya mempersiapkan di awal, jangan sampai nanti ketika tiba masa tiba akal, enggak. Jadi perencanaan terkait dengan berbagai resiko itu kita sudah prepare memang. Jadi sudah ada tindakan penanganan, mitigasi. Jadi sudah harus seperti itu. Kemudian ini tidak bisa pulang prodi aja, jurusan aja, harus bergerak bersama. Semua harus sinergi kita, kolaborasi kemitraan kita harus bersama-sama. Itu jadi mari kita maju bersama, bergerak bersama gitu. Baik Ibu. Siap. Nah, saya ingat, jadi kan Ibu bilang tetap terus melangkah untuk belajar. Nah, saya ingat itu Ibu, salah satu pesan dari Habibie. Habibie itu Ibu punya satu prinsip, yaitu punya salah satu mental sepeda. Nah, dia mental sepeda Ibu. Jadi kalau hidup ini dijalani, kalau kau berhenti ya jatuh. Sama dengan sepeda Ibu. Kalau kita orang berhenti ya kita jatuh. Jadi harus belajar terus, kayu terus sepeda. Seperti itu. Jadi salah satu filosofi yang sangat luar biasa Ibu. Jadi saya bilang sungguh luar biasa. Jadi kita sebagai teman-teman bahwa kita harus belajar bagaimana semua kita itu bisa belajar dari segala hal. Jadi semua tempat itu tempat pembelajaran. Cuman mungkin marketplace-nya kita mungkin masing-masing yang berbeda-beda. Jadi saya berharap teman-teman secara khusus Prodi S1 Akuntansi untuk bisa belajar terus bagaimana terkait akuntansi itu sendiri, dan saya berharap juga teman-teman akuntansi bisa mengikuti segala program yang sudah dilakukan oleh jurusan, secara khusus PKKM S1 Prodi S1 Akuntansi, supaya Prodi akuntansi lebih jaya Oke. Sip. Oke, mungkin sampai di sini saja Accounting Creative on Podcast memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Oke, terima kasih banyak Ibu Nina atas undangannya Ibu sudah hadir pada podcast kami. Kami berharap kedepannya Ibu sehat selalu bersama keluarga Ibu. Sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment channel kami di Akuntansi FEB Unpad. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.